Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kami berdoa dengan segenap hati agar ini menjadi sumber berkat bagi Anda dan semua pemirsa dan menjadi saluran melalui mana Anda dapat mengenal firman Tuhan serta mempelajari kitab-kitab yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mungkin Anda tidak menemukan seseorang untuk menjelaskan isi firman Alkitab kepada Anda, tetapi oleh anugerah Tuhan dan hanya dengan mengandalkan Roh Kudus, kami berusaha mengungkap kitab yang luar biasa ini. Apa yang menyukakan jiwa kita dan memuliakan Tuhan di hadapan mata kita. Kita masih mempelajari nubuatan kitab Daniel. Kitab Daniel adalah salah satu kitab Nabi besar dalam Perjanjian Lama, dan kita telah sampai dalam pasalnya yang ke-11 ayat 20 hingga 39. Untuk memulai episode ini, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang topik studi kita ataupun bagian lain dari Alkitab, kirimkan email kepada kami ke info@semuakitabsuci.com atau Anda bisa berkomunikasi via telepon, dan oleh anugerah Tuhan, kami akan mencoba menjawab setiap pertanyaan Anda. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Kita masih berada di pasal yang ke-11. Dengan anugerah Tuhan, kita akan memulai pembelajaran kita dari ayat 20. Mohon berikan gambaran tentang topik ayat-ayat dari 20 sampai 39. Sebenarnya ayat-ayat ini berfokus pada satu tokoh yang sangat jahat, yaitu Antiochus Epiphanes, yang sebelumnya disebutkan dalam pasal 8 sebagai tanduk kecil. Dan dia adalah simbol Asyur di masa depan yang akan muncul pada akhir zaman. Dan inilah topik dari ayat 40 hingga akhir. Raja dari utara akan berakhir dan tidak ada yang akan menolongnya. Penekanan di sini adalah pada orang jahat ini, Antiochus Epiphanes. Dia muncul sekitar tahun 160 sebelum Masehi dan melakukan kekejaman terhadap bait suci dan bangsa Yahudi. Sehingga dia adalah pribadi yang sangat jahat. Di sini kita membaca tentang awal dan akhir hidupnya. Jadi Saudara Yosef, studi kita hari ini masih berkaitan dengan periode antara dua perjanjian. Benar. Periode sejarah. Benar. Saya akan membaca mulai dari ayat 20, pasalnya yang ke-11. Ya. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu, tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja. Tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia
dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilaksanakannya lalu pulang ke negerinya. Kita perlu membahas setiap ayat untuk memahami rincian sejarahnya. Silakan Saudara Yosef. Saya akan mengatakan bahwa pembahasan tentang Antiochus Epiphanes dimulai dari ayat 21. Ayat sebelumnya adalah pengantar kemunculannya. Untuk memahami topik ini, kita membaca di ayat 17 tentang Raja Utara. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Ini merujuk pada Kleopatra yang akan diberikan sebagai istri kepada salah satu Ptolemaios untuk mata-matai suaminya demi kepentingan ayahnya agar ia dapat berperang dan menaklukkan. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah sang istri setia kepada suaminya yang merupakan hal baik sehingga rencana itu gagal. Tapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Akibatnya ia mengarahkan perhatiannya ke pesisir yaitu Yunani untuk menaklukkannya, tetapi ia gagal total dan terbunuh. Kemudian seorang bangkit menggantikannya, tapi hasil dari perang itu bukan hanya kekalahan, melainkan juga pajak berat yang dikenakan kepadanya. Dan untuk mengumpulkannya, ia memberlakukan banyak pajak kepada rakyatnya dan hasilnya adalah tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Mereka meracuninya. Karena rakyat tidak mampu membayar pajak, ia menanggung kesalahan pendahulunya yang membebani rakyat dengan pajak yang tidak adil. Setelah ia diracun, seorang pribadi keji muncul menggantikannya, yaitu Antiochus IV Epiphanes. Seseorang yang hina yang tidak memperoleh martabat raja. Dia bukan ahli waris yang sah tentang tahta. Ia adalah putra bungsu dari Antiochus yang lebih tua. Bagaimana ia mencapai tahta? Alkitab mengatakan bahwa ia mendapatkannya dengan sanjungan. Benar. Jadi dengan menipu, licik, dan merayu, ia berhasil merebut kerajaan. Selanjutnya, Alkitab akan menceritakan bagaimana ia muncul dan bagaimana ia sangat musuhi orang Yahudi. Ketika ia membaca mulai dari ayat 31, kita akan menemukan bahwa ia melakukan dua kejahatan besar sekitar tahun 170 sebelum Masehi. Pertama, ia membunuh sekitar 100.000 orang Yahudi. Dan yang kedua, ia menajiskan bait suci dengan mempersembahkan babi di atas mezbah. Kita tahu bahwa orang Yahudi memiliki kebencian yang kuat terhadap babi. Jadi untuk memprovokasi mereka, ia mempersembahkan babi di atas mezbah Tuhan. Dan inilah yang disebutnya sebagai kekejian yang membinasakan. Jadi ia membunuh dan menajiskan bait suci. Namun orang-orang saleh yang ada di antara mereka tentang siapa kita baca dalam ayat 32 hingga 35 tidak jatuh, mereka adalah kaum Makabe. Dan jika kita membaca kitab 1 dan 2 Makabe, kita akan menemukan banyak tindakan heroik yang mereka lakukan. Akhirnya, ini adalah kitab sejarah yang membahas tentang peristiwa yang terjadi di antara dua perjanjian. Tepat. Saudara Yosef, izinkan saya membaca beberapa catatan sejarah yang mendukung apa yang dikatakan Alkitab dan apa yang Anda katakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah ini yang disebutkan dari ayat 21 hingga ayat 28 dalam Daniel pasal 11. Raja kejam dan jahat dari utara adalah seorang Seleukid, seorang Syria bernama Antiochus IV Epiphanes, penganiaya Israel yang naik tahta setelah saudaranya Seleucus, dan salah satu putra raja yang terbunuh bernama Demetrius I Soter yang seharusnya menjadi penerus ayahnya. Tetapi saat itu menjadi sandera di Roma, sehingga Antiochus memanfaatkan kekosongan ini dan merebut kekuasaan di Syria. Tentang Mesir dihancurkan oleh pasukan penyerbu Antiochus yang serangannya seperti air bah. Lalu pemimpin perjanjian di Israel, Onias III, dibunuh oleh saudara laki-lakinya yang sakit jiwa, Menelaus, atas permintaan Antiochus, dan ini terjadi pada tahun 171 sebelum Masehi. Antiochus memanfaatkan konflik perebutan tahta di Mesir.
dan menjalin aliansi dengan Ptolemy 6 Ptolemetor melawan saingannya Ptolemy 8 yang dijuluki Euergetes II yang berbeda dengan raja yang disebutkan dalam ayat 7 dari kitab Daniel pasal 11. Melalui perjanjian ini, Antiochus berharap dengan licik mendapatkan pengaruh yang lebih besar di Mesir, dan dengan pasukan kecil ia menduduki Memphis dan beberapa wilayah lain di Mesir hingga Alexandria. Antiochus dengan dalih persahabatan menjarah tempat-tempat terkaya di Mesir yang bisa ia tembus. Dan untuk mendapatkan dukungan, ia membagikan hadiah secara berlimpah yang mungkin merupakan hasil rampasan perang. Antiochus menyerang Filometor yang kemudian menjadi musuhnya, dan Filometor jatuh karena pengkhianatan dari para penasihat setianya, sehingga ia menjadi tawanan di tangan Antiochus. Antiochus berpura-pura membantu mengembalikan Ptolemy Filometor ke tahta Mesir, yang saat itu masih didudukinya. Kedua raja itu saling berbohong dalam pertemuan tersebut, dan Antiochus menjadikan Filometor raja di Memphis, sementara Euergetes berkuasa di Alexandria, tetapi hal ini mengecewakan Raja Suria, karena kedua raja Mesir itu dengan cepat sepakat untuk membentuk pemerintahan bersatu. Inilah yang dicatat oleh sejarah. Itulah yang dikatakan ayat 27, dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama. Pada satu meja, keduanya pembohong dan duduk di meja yang sama untuk berunding. Sementara masing-masing dari mereka tidak menginginkan apapun kecuali keburukan bagi yang lain. Bukankah ini merupakan ciri dunia? Baik, Saudara Yosef, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Sebuah pertanyaan yang membuat banyak orang penasaran, jika Daniel tidak akan hidup melalui peristiwa yang dia tulis, apa gunanya memberitahu dia tentang mereka? Saudaraku, apa yang berlaku bagi Daniel berlaku bagi orang-orang Daniel sebagaimana berlaku bagi kita. Tetapi Roh Kudus melalui malaikat memberikan Daniel informasi penting bahwa ia tidak akan hidup untuk melihat penggenapannya, dan jelas bahwa hal itu ditulis untuk menghibur dan menyemangati setiap umat Allah. Siapa yang akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebutkan di sini, itu juga ditulis untuk semua generasi berikutnya, sebagai kesaksian bahwa Tuhan mengetahui akhir dari permulaan. Saudara Yosef, Anda telah mengatakan bahwa Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci dengan mempersembahkan babi di tempat kudus yang seharusnya menjadi rumah Allah. Apa buktinya bahwa ini akan terjadi di masa depan dalam referensi kepada nabi palsu binatang itu dan peristiwa pasca pengangkatan? Buktinya adalah apa yang disebutkan dalam Injil Matius pasal 24, ketika Kristus yang datang sekitar 200 tahun setelah Antiochus Epiphanes berkata dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kristus berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi setelah dia dan bukan 200 tahun sebelum dia. Omong-omong, istilah pembinasa keji disebutkan secara harfiah 4 kali dalam kitab Daniel. Di pasal 8, 9, 11, dan 12. 2 kali pada pasal 8 dan pasal 11 merujuk pada apa yang terjadi di masa lalu. Pada zaman Antiochus Epiphanes. Pada zaman Antiochus Epiphanes dalam pasal 8 ayat 13, lalu aku mendengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lainnya berkata kepada orang itu, berkata, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan. Ini merujuk pada apa yang terjadi pada zaman Antiochus Epiphanes. Dan di sini dalam pasal 11 ayat 31 dia juga bicara tentang apa yang terjadi pada zaman Antiochus Epiphanes, tetapi dalam pasal 9 kekejian yang membinasakan datang pada minggu ke-70 yang kita tahu bahwa itu belum terjadi dan akan datang setelah pengangkatan gereja. Dalam ayat 27 dari pasalnya yang ke-9. Lalu dalam pasal 12 ayat yang ke-11 dia juga berbicara tentang kekejian yang membinasakan yang akan terjadi setelah pengangkatan. Masa lalu adalah cerminan dari masa depan. Apa yang terjadi di masa lalu akan terulang kembali di masa depan. Terima kasih untuk penjelasannya. Izinkan saya beralih ke ayat 32 yang mengatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
Saya butuh komentar Anda tentang kata-kata berlaku fasik dan yang mengenal Allahnya. Selalu ada yang berkhianat. Pada zaman Kristus ada 12 rasul, 11 diantaranya setia kepada Kristus. Tetapi di antara mereka ada seorang pengkhianat, yaitu Yudas. Pada zaman Antiochus Epiphanes ada orang-orang siap mengkhianati negaranya dan mengkhianati Tuhan. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Mereka siap mengkhianati Tuhan demi keuntungan atau imbalan apapun. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Mereka inilah yang disebutnya orang-orang bijaksana dalam ayat 33. Ya, Saya mengatakan bahwa dia yang tunduk dan setia kepada Tuhan adalah orang yang mengerti dan siapa yang tidak adalah pengkhianat yang tidak berguna. oke. Terima kasih. Izinkan saya beralih ke ayat mulai dari ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujian orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri, tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan bawa emas dan perak dan permata, dan barang-barang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahkan kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Siapakah raja ini yang dapat berbuat sesuka hatinya? Perhatikan bahwa sebelumnya ayat tersebut mengatakan sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Dia telah maju melewati kesenjangan waktu yang besar dari zaman Antiochus Epiphanes hingga Antikristus, yaitu nabi palsu yang disebut sebagai raja muncul. Jadi periode dari ayat 35 ke 36 adalah kesenjangan waktu yang besar, sekitar 2300 tahun. Hingga saat ini, Ketika gereja akan diangkat, karakter ini yang dianggap sebagai salah satu yang paling jahat dalam sejarah akan muncul. Alkitab mengatakan tentang dia, raja itu akan berbuat sekehendak hati. Oke. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Perhatikanlah bahwa ketika Kristus datang dari surga, motonya adalah bukan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang kau kehendaki. Dan sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dialah yang berkata tentang dirinya sendiri, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Di sini Daniel bicara tentang yang lain yang akan datang atas namanya sendiri dan akan meninggikan dan mengagungkan dirinya di atas semua orang dan akan melakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Jadi maksud Anda bahwa ayat-ayat dalam pasal 11 dari ayat 1 hingga 34 membahas peristiwa sejarah yang terjadi dalam periode antara dua Benar. perjanjian sebelum kedatangan Kristus. Dan puncak dari peristiwa-peristiwa ini terdapat dalam ayat 30 hingga 35 tentang seorang tokoh bernama Antiochus Epiphanes. Tetapi mulai dari ayat 35, dia berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Benar. Jadi ada kesenjangan waktu sekitar 2300 tahun yang memisahkan masa itu dengan pengangkatan gereja. Benar. Jadi peristiwa-peristiwa yang dimulai dari ayat 36 adalah peristiwa masa depan. Benar. Raja itu adalah antikristus atau nabi Ya. palsu. Mohon sebutkan nama lain dari antikristus atau nabi palsu dalam Alkitab. Ada banyak nama untuknya, sekitar 14 nama. Misalnya, binatang yang muncul dari dalam bumi, nabi palsu, raja, gembala yang pandir, orang durhaka. Dia memiliki banyak nama dalam Alkitab. Misalnya, dalam Mazmur pasal 10, manusia bumi. Dalam Zakaria pasal yang ke-11, gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Dalam 2 Tesalonika pasal 2, orang tidak taat hukum. Benar. Dalam Yohanes, dia adalah orang yang datang dalam namanya sendiri. Saya menyebutkan beberapa dari banyak namanya. Dan seperti yang saya katakan, dia akan menjadi karakter paling jahat yang pernah ada di dunia. Dan itulah mengapa hanya ada 2 kata yang disebut anak binasaan. Yudas sang pengkhianat adalah anak binasaan. Dan orang ini disebutkan dalam 2 Tesalonika pasal 2 juga disebut putra kebinasaan. Ia akan berentang dan meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Dia juga disebut manusia durhaka di tempat lain. Ya, Seolah ketika dosa berinkarnasi, dosa itu menjadi manusia. tepat. Bisa dikatakan begitu. Dalam 2 Tesalonika 2 juga.
Dan dia adalah salah satu dari dua alat yang akan digunakan setan di tengah masa kesengsaraan, binatang itu dan nabi palsu. Benar. Menurut ayat-ayat yang telah kita baca, apalagi yang akan dia lakukan, Saudara Yosef? Dia katakan dan dia akan beruntung sampai akhir murka itu. Dia akan berhasil tetapi dalam waktu yang sangat singkat. Dia akan menjadi binatang buas setelah setan jatuh dari surga selama masa kesusahan besar. Namun apa yang akan terjadi pada masa kesusahan besar? Sungguh indah bahwa Alkitab dalam 2 Tesalonika pasal 2 menyebutkan akhir hidupnya sebelum kemunculannya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jadi ketika Kristus akan muncul dari surga, dia akan menangkap binatang itu dan nabi palsu. Ini disebutkan dalam Wahyu 19. Dan akan melempar mereka hidup-hidup ke dalam lautan api. Lalu 1000 tahun kemudian, setan akan dilempar ke tempat di mana binatang dan nabi palsu berada. Karena api kekal itu untuk setan. Jadi yang pertama dilempar ke dalam api kekal yang disiapkan untuk iblis. Dan malaikat-malaikatnya bukanlah iblis. Karena binatang dan nabi palsu akan mendahului iblis selama 1000 tahun. Benar. Dikatakan baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun tidak akan diindahkannya. Ini adalah bukti bahwa dia akan muncul dari tanah Israel. Juga para Allah nenek moyang tidak akan diindahkannya. Tepat. Apa yang dimaksud dengan pujaan orang-orang perempuan? Berdasarkan janji yang disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 15, setiap pemerintah di Israel pasti ingin menjadi ibu dari sang juru selamat. Kejadian 3 ayat 15 bicara tentang benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Hawa mendengar perkataan ini ketika ia melahirkan seorang laki-laki, ia menamainya Kain dan berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dari Tuhan." Tetapi ternyata ia berasal dari yang jahat. Namun setiap wanita saleh di Israel pasti ingin menjadi ibu dari sang juru selamat. Sejak kehormatan ini diberikan kepada perawan Maria yang diberkati. Adapun orang Yahudi, mereka tidak percaya bahwa anak Maria adalah Mesias, sehingga mereka masih menantikannya. Tetapi raja itu tidak akan menghormati Allah leluhurnya, maupun keinginan wanita, yaitu tidak menghormati Tuhan maupun yang diurapinya. Seperti yang terjadi di kayu salib. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berfakat Melawan bersama. Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan terakhir dari hadirin. Ayat 38, tetapi sebagai gantinya ia akan menghormati dewa benteng-benteng dan dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan emas dan perak, batu permata dan barang-barang yang berharga. Apa yang dimaksud dengan dewa benteng? Ini adalah salah satu yang akan dilakukan oleh nabi palsu ini. Silakan Saudara Yosef. Seseorang memberikan komentar yang bagus tentang ayat ini. Pada masa yang menyedihkan itu, kekuatan akan lebih unggul daripada kebenaran. Yang penting adalah kekuatan, bukan kebenaran. Faktanya dunia sudah lama tidak peduli dengan kebenaran, tapi lebih kepada kekuatan. Tidak ada suara yang lebih keras daripada suara kekuatan, tapi kebenaran itu lemah. Anda melihat martir kebenaran sebagai yatim piatu di negeri di mana para yatim piatu itu tersesat. Kebenaran tidak penting. Bab ini adalah bab yang suram, namun menggambarkan dunia yang menyedihkan, di mana kita melihat peperangan dan pengkhianatan. Saya akan membaca beberapa angka indikatif. Misalnya, dia berkata bahwa dunia menghabiskan $2 juta per menit untuk persenjataan. Dari referensi mana Anda membaca? Buku Setan oleh Yosef Riad. Satu hal lagi, Irak kehilangan $2 miliar hanya dalam perang Teluk. Dengarkan yang berikut ini. Orang-orang yang meninggal karena kelaparan pada tahun 1984 dan 1985 jumlahnya lebih banyak daripada jumlah korban Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Fakta menyedihkan terakhir, 1/10 dari pengeluaran global untuk senjata cukup untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mati karena kelaparan. 10% dari apa yang dihabiskan untuk persenjataan dapat menyediakan makanan yang cukup bagi semua orang. Dunia yang menyedihkan ini diserahkan kepada setan. Tentu saja setan menyukai perang, pembunuhan, dan kehancuran. Saya berharap setiap orang menjadi bijaksana dan segera datang kepada Kristus pada masa kasih karunia sebelum itu tertutup di hadapan mereka. Terima kasih Saudara Yosef untuk penjelasannya. Kita rangkum episode ini bersama hadirin.
Halo semua. Dalam episode hari ini kita membaca ayat-ayat dari 21 hingga 34 tentang seseorang yang memiliki peran kepemimpinan menonjol melawan umat Allah dalam periode antara dua perjanjian, yang disebut juga periode kesunyian wahyu. Ada yang bisa jelaskan siapa dia dan apa yang dia lakukan? Dia disebut Antiochus Epiphanes dan dia muncul pada tahun 160 sebelum Masehi dan membunuh sekitar 100.000 orang Yahudi dan mempersembahkan seekor pasali betina di altar di bait suci. Dan menajiskan bait dan suci. menajiskan bait suci. Dikatakan bahwa Epiphanes berarti pencerahan. Namun orang-orang biasa memanggilnya Epimanes, yaitu si gila. Dan dia memang gila. Terima kasih semua. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, apa yang dibicarakan Alkitab telah digenapi secara historis dengan akurasi yang tinggi. Semua buku sejarah dari berbagai bangsa mengkonfirmasi terjadinya peristiwa-peristiwa ini. Namun ada juga sisi masa depan yang pasti akan digenapi karena Alkitab telah menubuatkannya dan Alkitab adalah kitab kebenaran. Anda mungkin merasa takut saat mendengar hal ini karena tentang hal-hal mengerikan yang akan terjadi di dunia. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Alkitab berkata, celakalah, celakalah, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Anda mungkin bertanya, bagaimana saya bisa lolos dari ini? Kemana saya harus pergi? Jika Anda takut dengan apa yang akan terjadi di bumi setelah pengangkatan jemaat, berlindunglah sekarang dalam karya Kristus di kayu salib, agar Anda termasuk dalam jemaat yang akan diangkat sebelum murka itu datang. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada benteng, tidak ada persembunyian dari murka yang akan datang ke atas dunia ini kecuali dengan berlindung dalam pendamaian Kristus. Pemirsa terkasih dimanapun Anda berada dan apapun agama Anda yang Anda percayai, tidak ada perlindungan dari murka yang akan datang atas dunia ini kecuali melalui pendamaian Kristus Yesus dalam karyanya di kayu salib. Terimalah Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda, agar Anda dapat berlindung dalam darahnya yang berharga, sehingga Anda dapat menikmati keselamatan kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي ردي كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداه فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب وبه طول الحياة لك القلب وبه طول الحياة Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.